Halo teman-teman, balik lagi di Ngobras, ngobrol bareng Asrul. Oh, Yeah, salah. Ngobrol tentang sastra. sastra. Betul Nah, sekali. kali ini teman kita boleh diperkenalkan dulu. Ya, Namanya siapa? ya, Mas Kak. Ya, Ya. terima kasih teman-teman. ah, Perkenalkan, saya Asrul Kurniawan. hmm, Ya, saya itu aslinya dari Jogja. Dari Jogja, Jogja. Pak. Saya itu perantau di sini. Oh, perantau. Sudah berapa lama tinggal di sini? Ya, saya Di sini itu tuh di mana ya? di sini lebih tepatnya saya itu ngerantau di Jakarta, Pak. Oh, di Jakarta. Ya, Jakarta sebelah? di Jakarta dulu mah di awalnya itu di Jakarta Barat, Pak. Awalnya di barat. Terus karena urusan pekerjaan, saya itu pindah ke Jakarta Selatan. Jaksel. Iya. Anaknya Jaksel abis. Sebenarnya enggak sih Pak, Oh, soalnya saya enggak. orang Jawa jadi Jaksel Mendok. Oh, ini namanya hibriditas budaya. Oh ya, percampuran Ya, budaya. pencampuran budaya. Ya, jadi saya tuh ngerantau di sini tuh udah lumayan lama Pak ya. Sejak lulus itu sekitar tahun 2017. 2017. Ya, sempat kerja juga di Jogja setahun. Tapi terlalu kecil mungkin di sana ya. Terlalu ya, saya tuh orangnya pengen cari ini Pak, sesuatu yang baru gitu Pak. Jadi saya memutuskan untuk pergi ke Jakarta. Atau pengen bebas aja gitu, clubbing gitu. Oh, bebas Jauh dari maksudnya? orang tua. Enggak Pak, saya tuh ininya orangnya mah ini Pak, alim. Alim kan kalau di luarnya doang ya. Oh. Kita nggak tahu di belakangnya gimana. Enggak Pak. Jadi intinya rantau di sini tuh emang bener Pak, saya tuh mau intinya tuh mau belajar Pak. Karena dulunya di Jogja itu sempat tertolak Pak, ingin kuliah. Ya udah akhirnya rantau di Jakarta dan mulai belajar di universitas ini di sini. Jadi ya, oke. Jadi Mas Asrul ini dari Jogja. Teman-teman tinggal di Jakarta sejak 2017 sampai saat ini ya. Sampai saat ini. Oke, riwayat pendidikannya nih Mas Asrul Oh gimana? ya, riwayat pendidikan karena saya seorang perantau tuh dari SD sampai SMA itu tuh saya di Jogja Pak. Dari Jogja. Di SD-nya saya tuh di SD Negeri Botodayakan itu di kampung saya sendiri dekat. Jadi karena waktu itu tuh masih belum zaman-zaman kayak gini ya udah kita tuh mah ke sekolah jalan kaki gitu. Nah untuk SMP-nya saya itu SMP-nya pindah Pak ini. Saya lulusan SD terus pindah ke pondok Pak SMP-nya saya tuh. Pesantren. Pondok pesantren betul. Jadi dulunya di SD negeri, SMP-nya saya pindah ke pondok. Cuman di SMA-nya saya tidak melanjutkan pondoknya di situ. Saya keluar lagi Pak. Ya seperti saya bilang tadi Pak, saya tuh ingin sesuatu yang baru gitu Pak. Pengen yang bebas gitu ya. Bukan yang bebas, kayak sesuatu yang baru aja gitu Pak. Jadi gitu. Jadi memutuskan untuk keluar dari pondok dan meneruskan ke SMA Negeri 2 Wonosari. Jadi semua dicobain ya. Iya, semua dicobain semua, maksudnya di sekolahnya gitu ya. Iya, jenis sekolahnya dicobain dari yang pulang pergi rumah sekolah. Iya. Di SD, terus di SMP-nya Mondok tinggal di sana. Terus makanya saya alim Pak. Sebenarnya kayak gitu nggak menjamin ya teman-teman. Ya, salah satu jadi teman-teman pondok itu sebenarnya banyak ilmu yang kita dapatkan. Ya. Ilmu kehidupan tuh sangat berguna gitu Pak. Ilmu positifnya memang banyak. Cuman balik lagi tiap orang beda-beda. Kebetulan yang saya tahu juga kalau Mas Asrul ini dari luar emang bener sih. Iya, dari dalam juga. Nggak tahu kalau enggak. Kalau dari belakang sama. Ya. Oh, sama ya. Insya Allah sama. Insya Allah ya. Oke, Mas Asrul. Ya. Kenapa sih pengen kuliah di Universitas Pamulang dan kenapa ngambil jurusan sastra Indonesia? Ya. Jadi pertanyaannya mungkin karena saya udah ini Pak ya, udah masuk ya. Masuk di mana? Udah masuk di Universitas Pamulang gitu kan sekarang mah. Nah, alasan dulu saya memilih Universitas Pamulang itu karena pertama ada ini Pak, ada sastra bahasa Indonesianya. Memang saya yang pertama saya cari itu fakultas sastra Indonesia. Kenapa saya mencari fakultas sastra Indonesia? Nah, dulu tuh saya ada ini Pak pengalaman
yang sebenarnya tuh ketidaksengajaan gitu Pak. Dulu tuh SD itu saya pernah Pak itu. Pernah lomba gitu. Lomba itu lomba ikut paduan suara Pak di kecamatan. Cuman kayak tiba-tiba itu saya tuh di ini Pak diubah suruh lomba ke ini. Ke ini lomba sinopsis Pak, sinopsis di situ. Jadi suruh baca cerpen. Nah, kita suruh ntar dirangkum suruh sinopsis cerpen itu. Nah, di situ saya nggak sengaja tuh dapat itu Pak, dapat juara gitu. Nah, dari situ kayak saya tuh wah, ini ternyata saya ini ya apa dari situ mah emang ada bakat, mungkin ada kesukaan gitu juga di bahasa. Nah, selain alasan itu, saya di SMA-nya juga itu jurusan saya itu jurusan bahasa, Pak. Oh, ada SMA bahasa? Ada. Di SMA 2 itu saya jurusannya bahasa. Nah, kan di situ ya mungkin agak awam-awam gitu ya, masih awam-awam gitu. Nah, saya tertarik Pak untuk memperdalam atau ini ya pengen tahu lagi lah tentang sastra Indonesia itu kayak apa aja gitu di dalamnya gitu Pak. Jadi gitu Pak alasan saya masuk ke sastra Indonesia. Berarti berawal dari ketidaksengajaan. Iya. Terus waktu coba di situ di bidang itu menemukan suatu kehokian atau keajaiban gitu, dapat juara gitu. Membuat sinopsis cerita. Betul. Nah, awalnya juga nggak nyangka aja Pak itu Pak kayak. Ya, dari situ merasa kayaknya saya ada bakat nih di sini. Iya. Saya bisa nih di sini. Iya. Coba mau memperdalam gitu di bidang ini. Akhirnya masuklah sastra Indonesia. Iya. Di Universitas Pamulang. Jadi terus, ya di Universitas Pamulang kan kita itu ini ya bisa apa reguler C, maksudnya bisa sambil kerja gitu. Oh, iya, betul. Salah satu alasan itu juga saya mengambil di Universitas Pamulang. Jadi fleksibel gitu kayak kita kuliahnya. Ya, jadi bisa sambil kerja, membiayai sendiri sambil nyari ilmu. Cari pengalaman kerja sekalian cari ilmu baru. Juga gelar ya. Iya, gelar itu bonus ya teman-teman. Sebenarnya kita cari kan ilmunya apa gitu Pak. Yang dicari harus ilmunya. Iya, gelar itu bonus. Gelar buat cari kerja. Bonus aja itu. Bonus. Nah, selama kuliah di jurusan ini sastra Indonesia kan awalnya merasa punya bakat. Oh ya. Apakah setelah kuliah bakat itu benar-benar ada atau waktu itu tuh cuman kebetulan menang aja? Nah, setelah saya amati Pak selama saya kuliah Pamulang, ternyata ya udah sih Pak kayak biasa aja gitu mungkin ya ternyata itu ya. Cuman ya gitulah saya orangnya tetap pengen aja Pak, tetap tertarik Pak walaupun kayak gitu saya tetap tertarik dengan sastra Indonesia dan ingin ya lebih tahu lebih banyak lagi lah, lebih tahu lagi gitu. Jadi sebenarnya waktu itu kebetulan beruntung ya. Ya. Nggak tahu juga mungkin memang bagus karyanya atau beruntung juga. Tapi setelah masuk jurusan sini kayaknya masih banyak yang lebih hebat gitu. Iya, betul. Jadi ya kita nggak usah ngerasa hebat gitu kan. Mungkin karena waktu itu aja gitu. Waktu itu emang waktunya aja gitu. Betul, Oke. Di sini kan kita mau ngobrol tentang sastra. Ya, betul. Sebelum lanjut ke buku yang Mas Asrul pilih, Mas Asrul ya sejauh ini kira-kira udah tahu inget nggak udah baca berapa banyak buku? Kalau banyaknya nggak inget ya Pak berapa dalam menyebutkan angka itu nggak inget gitu ya Pak. Cuman ya beberapa itu ada beberapa saya baca. Cuman kalau inget semuanya itu nggak inget saya Pak. Tapi lebih dari 5? Kurang lebih seumur hidup ya Pak? Iya. Seumur hidup ada Pak. Ada buku pelajaran ya? Oh ya itu paling banyak Pak ya. Kira-kira yang paling berkesan deh buku yang Mas Asrul baca. Nah, selain buku yang saya angkat yang akan kita bicarakan ini dulu tuh pernah Pak saya itu membaca kalau nggak salah itu apa ya itu ya kayak Assalamualaikum calon suamiku, calon imamku yang pernah difilmkan itu Pak. Cuman saya merasa itu kayak
melihat perbandingannya itu acara novel dan filmnya itu Ya. masih bagus novelnya Pak gitu. Kayak diimajinasikan tuh lebih bagus gitu Pak. Jadi menurut saya tuh gitu salah satu yang menarik yang pernah saya baca itu. Nah itu tuh kelebihan dari baca buku dibanding nonton video atau film gitu. Iya. Sebenarnya ya kalau kita baca novel, Ya. setiap orang tuh kan misal bacalah kita dua orang nih baca buku yang sama. Nah ceritanya memang sama, Memang sama ya. Di dalam pikiran atau imajinasi kita pasti berbeda kan. Ya. Kalau kita nonton film itu udah disediain, kita tinggal nerka-nerka aja ceritanya gimana, bakal gimana. Nah sedangkan kalau kita baca buku memang ceritanya sama, cuman itu mungkin ya bisa melatih daya imajinatif kita. Iya. Ya nggak sih? Iya betul Pak. Menurut saya juga gitu Pak, kayak yang ada di film yang itu tadi yang novel Assalamualaikum Taul Imam itu kayak gimana ya? Menurut saya kurang sesuai dengan imajinasi saya aja gitu saya dengan yang ada di hayalan Mas Asrul. Iya, saya kayak lah perasaan di novel nggak kayak gini gitu. Itu Pak, saya merasa seperti itu. Padahal jalan ceritanya ya sama. Iya, jalan ceritanya sama, cuma kayak ya udah ada kayak beda aja gitu Pak. Lebih tertarik waktu saya nonton pas waktu saya baca novelnya daripada nonton filmnya. Memang ada plus minusnya kadang suatu karya tulis diadaptasi menjadi film atau film gitu ya. Iya betul. Nah sekarang kita masuk ke bagian utamanya. Oke. Mas Asrul mau bahas buku apa sih? Oke teman-teman, Pak Aska, ya. Saya ingin membahas novel yang berjudul Dan Hujan Pun Berhenti. Hujan udah berhenti Pak. Iya. Sekarang kebetulan lagi hujan udah berhenti juga. Alhamdulillah ya. Sesuai. Ini karya Farida Susanti. Ini merupakan novel bestseller Pak. Oh tahun? Tahun ini penerbitnya pertama kali itu di tahun 2007 Pak. Sekarang udah cetakan ke 16 kali. 16 kali. Jadi sangat banyak sekali Pak ini bukunya itu. Dicetaknya sampai dari 2027 sampai sekarang terakhir 2024 nih. Ini cetakan 2024. Ada saya pernah aja. Ya, jadi itu ini cetakan ke 16 Pak di tahun 2024. Nah, saya lihat tuh di marketplace itu beberapa cetakan sebelumnya itu beda covernya Pak. Ini kan hitam nih, cetakan ke 16. Kalau yang lain tuh ada beberapa yang saya lihat tuh warnanya putih, cuman kurang tahu Pak itu cetakan keberapanya tuh kurang tahu. Beda-beda memang ya. Ya. Jadi penulisnya itu Farida Susanti Pak. Ini tuh pemenang Katulistiwa Literary Award 2007. Dia merupakan dalam kategori penulis muda yang berbakat. Jadi itu novel ini tuh ditulis waktu dia itu SMA Pak. Dari dia masih SMA. Bukan dari SMA. Pas nulis ini tuh dia masih SMA Pak. Iya. Nggak langsung diterbitin. Iya. Saya soalnya bacanya di dalam di sini tuh dia tuh masih SMA Pak. Seperti biografinya juga itu. Dia pas waktu nulis ini tuh masih SMA. Ceritanya dia tulis dari SMA. Mungkin waktu diterbitinnya tahun 2007. Ya. Ya, setahu saya masih SMA Pak juga pas terbit itu juga. Begitu. Soalnya di dalam biografi itu dalam Farida Susanti itu tuh kayak pada yang lain tuh waktu usia itu tuh harusnya menuntut ilmu kan kayak dia sekolah gitu kan. Cuman dia punya bakat buat menulis. Jadi yang lain masih sibuk belajar, main-main. Dia sudah membuat suatu karya yang akhirnya bestseller juga Pak. Begitu. Luar biasa sih. Kira-kira dia udah nulis berapa buku Mas Asrul? Mbak Farida ya? Mbak Farida Susanti. Ya. Kalau buku mah di dalam sini yang saya baca Pak di belakangnya itu dia tuh nulis isai Pak. Lebih nulis ke isai dan beberapa cerpen yang dimuat di Tempo gitu Pak.
Kebanyakan dia nulis cerpen dan cerpen dan esai ya. Nah, tema bukunya Nah, yang mengangkat tema apa sih? Buku ini teman-teman menarik. Buku ini membahas tentang ini Pak ya, mengangkat isu tentang remaja kini Pak, yang jadi itu nakal dan depresi Pak gitu. Oh, remaja yang nakal, yang dan nakal juga dan juga punya depresi gitu. Tipe-tipe remaja zaman sekarang ya. Iya, walaupun ditulis di tahun 2007, cuman ini tuh kayak dengan generasi sekarang tuh kayak masih relate. Iya, berhubungan gitu. Makanya ada beberapa review, ini Farida Susanti itu pada tahun 2000 tersebut, 2007 itu tuh tulisannya tuh beda dari yang lain gitu, makanya mungkin memenangkan penghargaan ini. Padahal itu nulis cinta-cintaan, cuman di sini tuh lebih ini Pak, lebih ke itu masalah keluarga dan itu teman-teman cinta itu tadi. Jadi berbeda. Mungkin dia punya pandangan ke depan ya. Iya. Ini masih bakal relate beberapa tahun ke depan. Iya betul. Gitu. Saya juga makanya memilih ini salah satu ini cocok juga banget kayaknya sama masalah-masalah yang sering dialami sama remaja zaman sekarang gitu. Iya betul. Nah, coba ceritain sinopsisnya dulu deh. Okay. Dan hujan pun berhenti. Ya. Ini mungkin menjadi pertanyaan juga ya teman-teman. Saya juga sempat mikir ini maksud judulnya tuh apa gitu, kenapa? Iya. Dan hujan pun berhenti ini maksudnya mau ngapain gitu kan dia itu. Nah, jadi cerita awal itu tokoh utamanya itu bernama Leo. Dia tuh seorang bukan bangsawan juga sih, cuman dia tuh kaya raya Pak. Dia ini lebih tepatnya konglomerat. Ya, konglomerat. Bapak sama ibunya itu keturunan Jepang. Jadi adat kebiasaannya itu lebih bercampur dengan kebiasaan orang-orang Jepang gitu Pak. Nah, Leo sendiri ini tuh dia itu merupakan anak broken home Pak. Broken home Leo itu. Dia tuh nggak tinggal di rumah, dia kabur dari rumahnya, terus tinggal di sebuah apartemen. Ini latarnya di mana? Nah, ini latarnya latar lebih ke kotanya apa negara? Indonesia Pak. Di Indonesia ini. Jadi mereka tuh keturunan keluarganya itu keturunan Jepang Indo. Merupakan keluarga konglomerat. Jadi itu awalnya itu si Leo itu kabur dari rumah dan ingin mandiri itu. Ingin mandiri, hidup di apartemen. Dia sempat ini Pak kayak sambil kerja gitu. Cuman kakaknya, dia punya kakak ini. Kakaknya bernama Casey. Casey, dia tuh kayak ya nggak tega gitu Pak. Nggak tega ngelihat adiknya ini si Leo orang masih sekolah cuman membiayai hidupnya sendiri gitu. Akhirnya dia tinggal di apartemen, terus dibantu Pak biaya apartemen sama sekolahnya itu sama kakaknya si Casey. Iya. Nah, penyebab Leo itu kabur dari rumah itu emang itu Pak, orang tuanya ayah sama ibunya itu emang gimana ya, menurut saya itu di dalam buku ini tuh mendidiknya tuh salah ya Pak, maksudnya gimana ya, soalnya kan Leo itu emang anaknya nakal Pak, cuman kayak ya udah kayak di ini Pak, diomong di kasar-kasarin tuh anak liar, anak nakal gitu, yang jelek-jelek gitu Pak. Nah, kemudian dia itu punya ini Pak, masalah lain yang kedua. Tadi kan tentang keluarga nih. Dan yang kedua itu dia mempunyai mantan Pak. Mantannya itu mantan pacar. Bukan mantan pacar Pak kalau di dalam itu. Kayak mungkin dekat gitu Pak, dekat. Iya, pernah dekat, cuman ditinggal itu meninggal sih Pak. Meninggal ini. Cuman kayak dia tuh udah nganggap tuh deket banget gitu Pak, kayak dianggap pacar, cuman belum pacaran gitu. Nah itu yang menjadi salah satu penyebab Leo tuh menjadi kayak depresi, yang tadi kan depresi dan nakal tadi. Nah dia tuh di dalam buku ini tuh banyak sekali Pak, dia tuh teringat-ingat terus sama mantannya yang bernama ini, namanya Iris mantannya Pak. Iris ya. Dia itu kayak gimana ya, teringat waktu tidur aja tuh, kalau mau tidur itu teringat gitu, kayak dia tuh membayangkan gitu Pak, imajinasi tiba-tiba tuh ada gitu dia tuh, sampai tidur tuh susah Pak.
tidur Oh, tuh dia susah. sampai insomnia, nggak bisa tidur. Iya, gara-gara overthinking tentang mantannya yang tadi. Mantannya. Hmm. Nah, suatu ketika dia tuh di kehidupannya itu dia ini juga Pak, punya geng di sekolah, punya Oh. geng. Nakal juga Pak geng-gengnya sebenarnya tuh. Ya, ya. Kayak punya musuh tuh di sekolah namanya si Tio. Tio itu musuh gengnya. Sampai pernah tuh Pak, eh, mobilnya si Tio ini tuh dipilok Pak, dipilok sama gengnya itu. Cuman dia tuh ngelakuin itu juga karena balas dendam gitu. Ah, perseteruan anak remaja. Iya, perseteruan anak remaja gitu. Nah, cuman secara Leo pribadinya nih Pak, dia tuh orangnya itu mungkin nggak gampang marah juga sih. Dia tuh kayak memendam banyak masalah, kayak yang tadi, yang mantannya, terus keluarganya. Cuman dia tuh tetap tertawa Pak sama teman-temannya itu. Cuman sama gengnya dia tuh nggak percaya Pak sama teman-temannya itu, kayak siapa sih kayak nggak percaya sama orang gitu Pak. Dia inginnya tuh mandiri gitu pokoknya. Ya udah lu tuh kayak punya alasan tersendiri karena ketika berteman sama gue itu bukan tulus gitu. Dia tuh kayak rasa orang-orang itu nggak tulus Pak, berteman sama dia, berbaik sama dia gitu tuh, seperti itu. Nah, suatu ketika si Leo itu bertemu dengan Spiza Pak. Siapa lagi? Nah, ini tokoh ketiga yang membuat saya tertarik juga nih. Spiza itu teman sekolah Leo. Ya. Dia itu ketemunya tuh nggak sengaja Pak. Di sebuah kamar mandi di sekolah, dia itu ingin bunuh diri Pak. Si Spiza namanya Spiza. Iya. Itu pengen bunuh diri. Nah, kenapa pengen bunuh diri? Dia itu juga punya masalah juga Pak. Oh, jadi dia punya masalah yang sama mungkin. Kurang ya, cuman beda. Dia tuh ingin bunuh diri gitu. Dia tuh pernah diketahui sama si Leo itu melakukan mau bunuh dirinya tuh di kamar mandi sekolah. Ya. Nah, dari situ pertemuan dari situ akhirnya mereka tuh lambat laun tuh saling mengenal Pak dari situ. Ya. Nah, dan hujan pun berhenti. Ini tuh sama-sama kayak punya kesamaan nih antara si Leo dan Spiza. Ini kenapa mereka tuh nggak suka hujan Pak. Mereka berdua tuh nggak suka hujan. Kenapa? Nah, seperti di gambar ini tuh gambar teru bosu. Artinya apa itu? Itu tuh istilah Jepang lagi Pak. Makanya kental dengan Jepang gitu kan. Iya. Konon katanya teru bosu ini penangkal hujan. Penangkal hujan. Iya, di dalam teru bosu dalam adatnya Jepang ya, adatnya Jepang gitu ya. Terus dia tuh bisa memberhentikan hujan gitu, biar nggak hujan gitu. Iya. Habis lagi. Penyimpanan gua habis. Tuh kan. Nah, jadi perlahan itu si Leo itu ingin membuka hati Pak kepada wanita lain dan ingin melupakan mantannya tadi yang Iris yang membuat dia depresi terus gitu. Cuman suatu ketika si Spiza itu kaget Pak, mengetahui bahwa mantan si Leo itu adalah Iris. Nah, kenapa? Dia itu setelah mengetahui itu, dia itu nggak mau deket dengan si Leo lagi. Akhirnya dia menyuruh Leo itu pergi dari dirinya, menjauh gitu. Cuman si Leo juga bingung nih kenapa gitu kan, soalnya si bisa nggak menjelaskan. Akhirnya si Leo itu mencoba mencari tahu. Dia itu pergi ke rumah si Iris itu, kemudian bertemu dengan ibunya, dengan ibu Iris. Di sana dia juga ibunya Iris tuh masih belum bisa melupakan juga sama si Iris. Terus kayak tiba-tiba tuh dia itu menyebutkan nama Spiza Pak. Nah, si Leo tampak terkaget. Nah, kenapa tiba-tiba Spiza? Ternyata si Spiza itu tuh orang yang membuat Iris meninggal Pak. Dia tuh ditabrak oleh Spiza. Nah, otomatis kan Leo kayak nggak percaya gitu. Makanya dalam hidup dia tuh
nggak percayaan sama orang Pak gitu. Hmm. Selalu dikhianati seperti itu. Nah di sekolahan, sampai di sekolah dia nanya nih, menemui si Spiza dengan ya marah gitu Pak. Dia bertanya, kamu yang menabrak Iris. si Iris gitu kan. Belum sempat si Spiza menjelaskan, dia tuh udah pokoknya emosi ngomong gini gitu. Akhirnya udah kamu si Spizanya sebelumnya mengatakan ini iya gitu kan, karena si Leo udah marah gitu kan, Dia udah kesel. Ya akhirnya si Leo gantian nih yang menyuruh si Spiza jauh-jauh dari hidup gua gitu. Nah, dari situ Spiza yang juga ingin membuka hati juga Pak, mulai suka gitu sama si Leo. Akhirnya pergi dari si Leo, pergi dari kehidupan Leo. Terus sampai temannya si Leo ini yang bernama Adi itu juga mengetahui hal tersebut, itu juga ikut emosi sehingga menyuruh si Spiza untuk pergi dan nggak sekolah di satu sekolah lagi Pak. Sampai Akhirnya itu rela mereka pisah sekolah. Dengan si Adi ini tadi, yang di temannya si Adi ini disuruh juga. Oh jadi itu puncak ceritanya? Itu belum. Nah, masih ada lagi? Ya, terkejutnya lagi, ini Spiza itu punya teman Pak akhirnya. Punya teman, dulunya tuh punya teman, punya geng gitulah. Nah, si Leo itu tahu juga itu dari ibunya Iris. Itu menjelaskan juga bahwa pelaku sebenarnya itu bukan Spiza Pak. Dia itu hanya ikut di dalam mobil, cuman yang menyetir itu bukan si Spiza. Iya. Di geng-geng seperti itu kayak bubar Pak setelah menabrak Iris itu, kayak mencari jalannya masing-masing, melarikan diri supaya nggak kena kasus tersebut, kecuali si Spiza dan temannya ini si Stella yang kayak masih depresi gitu kan, ingat-ingat nabrak si Iris itu. Cuman akhirnya Pak, si Leo itu mengikhlaskan kepergian Iris karena sebenarnya Iris itu punya penyakit Pak. Oh emang udah sakit? Udah sakit. Itu dia punya penyakit AIDS turunan. Cuman AIDS turunan dari orang tuanya ya. Oh bukan karena dia. Bukan karena kelakuan dia. Iya. Jadi kayak ibunya Iris juga akhirnya itu rela Pak. Daripada dia sakit-sakitan gitu Pak karena AIDS kan. Dia kayak mending ya udah, mungkin udah takdirnya dia tuh terlambat daripada harus mengalami sakit-sakitan karena AIDS lebih lama lagi gitu. Gitu ya. Terus si Leo itu akhirnya meminta si ibu Iris juga untuk memaafkan si Spiza tadi ya, yang kan sebagai pelaku kayak masih dendam gitu, supaya untuk memaafkan si Spiza. Akhirnya ibu Iris juga memaafkannya juga Pak. Nah, terus dari keluarganya yang dari broken home itu penyelesaiannya itu mereka akhirnya akur Pak, akur kembali itu karena sempat terjadi penembakan Pak. Si ibunya Leo itu menembak suaminya, cuman nggak mati. Cuman diceritakan di novel ini ibunya itu mati Pak. Dia setelah menembakkan ke suaminya, menembakkan ke diri sendiri dan sampai mati. Bunuh diri setelah menembak suaminya itu. Iya. Cuman suaminya masih bisa dibawa ke rumah sakit dan masih hidup. Nah dari situ ayahnya kayak sadar bahwa keluarga ini harus dijaga, harus diperbaiki. Misalnya dari situ. Itu akhirnya ya. Jadi kedua masalah itu penyelesaiannya seperti itu. Ya, jadi teman-teman, novel Dan Hujan Pun Berhenti ini bercerita tentang seorang anak yang udah di rumah broken home. Ya, betul, terus Pak. Dia ditinggal sama orang terkasih yang paling dekat, mungkin paling mengerti dia. Iya, betul Pak. Iya, kayak dia yang paling mengerti Pak. Yang lain tuh kayak dianggap tuh siapa gak berkhianat gitu Pak. Sampai akhirnya nama anaknya ini siapa? Leo ya? Leo. Sampai akhirnya karena dia broken home dan ditinggal orang yang paling dia percaya, dia nggak percaya lagi sama setiap orang yang dia temuin. Betul. Sampai akhirnya suatu saat dia menemukan seseorang lagi yang mungkin bernasib sial juga, namanya Spiza gitu.
Jadi dia mulai membuka hati, tapi di tengah-tengah pendekatannya itu ternyata ada suatu hal yang buat mereka renggang juga. Iya, betul. Tapi mungkin setelah itu mereka balik lagi gitu, dan akhirnya ada beberapa masalah yang serius di dalam keluarganya hingga akhirnya membuat keluarganya sadar bahwa mereka juga harus memperbaiki itu gitu. Ya, jadi itu ya inti cerita dari Dan Hujan Pun Berhenti. Kira-kira Mas Asrul, dalam novel ini ada nggak sih kutipan yang Mas Asrul suka gitu, yang mungkin ini bisa Mas Asrul bagikan ke teman-teman atau buat hidup Mas Asrul sendiri, atau apa pelajaran yang Mas Asrul ambil dari novel ini gitu? Ya, jadi teman-teman sebenarnya ini banyakkan menceritakan tentang ini ya depresi dari Leonya tadi. Saya tuh ini Pak sempat lihat satu ini di halaman ini 188 ya. Nah, dia tuh kayak masih mengingat-ingat gitu Pak tentang si Spiza. Ternyata gadis itulah yang membunuh Iris, ternyata gadis itu membohonginya, ternyata gadis itu mengkhianatinya, ternyata segalanya bukan apa-apa. Nah, di sini tuh kita dapat mencari poinnya itu kayak si Leo itu orang yang ingin dia percaya itu kayak ya akhirnya itu kayak berkhianat juga gitu Pak. Nah, dari sini teman-teman, jadi kita tuh jangan kayak menutup hati gitu ya, menutup hati kepada orang lain kayak semuanya tuh dianggap bertopeng gitu Pak, bertopeng gitu. Sebenarnya mereka itu punya tujuan yang benar Pak. Jadi kita tuh harus gimana ya, membuka hati lah pada orang lain itu, bahwa mereka tuh emang ada yang benar-benar tulus kepada kita. Jadi mungkin pesannya kalian jangan terlalu mungkin tetap harus percaya sama orang lain, tapi ada batasan juga gitu. Ya, betul. Karena isi hati orang lain, isi pikiran orang lain itu nggak bakal bisa kita tebak. Tiba-tiba dia nusuk kita dari belakang gitu kan. Cuman kalau kita nggak percaya juga, malah nambah pikiran kita. Sampai kita menutup hati ini si Leo. Iya, sampai ya nanti mungkin kepikiran terus. Dia ini orangnya gimana ya? Bener nggak sih dia? Ntar malah nggak punya teman gitu. Itu nggak baik juga buat diri kita. Itu teman-teman. Oke, Mas Asrul. Ya. Ini mungkin waktunya sudah mulai udah mau maghrib ya, udah mulai awan sudah mulai matahari sudah mulai terbenam. Kita tutup aja. Ya. Jadi ada pesan nggak Mas buat dari Mas Asrul buat teman-teman, adik tingkat atau kakak tingkat atau teman semuanya yang mungkin belum tertarik untuk membaca novel atau membaca cerita-cerita deh. Ada sarannya nggak dari Mas Asrul nih? Gimana ya? Sebenarnya tetap apa ya, sulit ya kita menyuruh orang untuk membaca gitu. Cuman sebenarnya itu dari membaca kita itu ini Pak, kayak seakan tuh jalan-jalan paling murah gitu Pak. Jadi itu kita itu bisa tahu dari pengalaman orang-orang lewat membaca buku itu tanpa kita harus berkeliling dunia secara real gitu. Jadi kita tuh tahu pengalaman orang lain dan kita bisa mendapatkan ilmu dari situ. Begitu. Maka rajin-rajinlah banyak membaca buku supaya kita mendapatkan pandangan sudut pandangan yang lebih luas. Ya, jadi dengan kita membaca buku, kita sudah bermain dengan pikiran kita ya. Kita misal dalam ceritanya dia pergi libur ke luar negeri, kita kan jadi ikut membayangkan bagaimana suasana di sana gitu. Yang pasti sebuah cerita di dalam novel itu pasti detail banget diceritain ya. Apalagi penulis-penulis yang udah top, udah profesional gitu mah. Ya, itu teman-teman. Lebih bagus itu. Jadi perbanyak baca buku ya supaya daya imajinasi kita juga meningkat gitu. Sekian dari kita ya. Ya. Terima kasih Mas Asrul. Terima kasih Mas ya. Rokok nggak? Ya, oke. Terima kasih.
Anjir. Sampai 3 kali loh. Promises straight to my heart. I'd never noticed, but you were never there, you were never there. Hey, you gave me roses, set me apart. All I felt was bliss, but you were never there, you were never. I want us to be what we used to be this night.